Apa sih stoikiometri itu? Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa stoikiometri itu sulit. Padahal tak ada yang sulit selagi kita mau menekuninya. Oke, saya akan membuat stoikiometri ini menjadi asik dan mudah. Ini adalah rumus dari stoikiometri yang menghubungkan antara mol, massa, jumlah partikel, volume, dan kemolaran. Mol dilambangkan dengan N kecil, sedangkan massa dilambangkan dengan M kecil, dan jumlah partikel dilambangkan dengan X, dan volume dilambangkan dengan V, sedangkan kemolaran dilambangkan dengan M. Di sini terlihat ada beberapa tanda panah, yaitu tanda panah yang keluar dari mol dan tanda panah yang masuk ke mol. Tanda panah ini menunjukkan artinya mencari, di mana setiap tanda panah yang keluar dari mol, dia itu selalu dikali, terkecuali untuk kemolaran, yaitu dibagi. Setiap tanda panah yang masuk ke dalam mol, dia selalu dibagi, terkecuali untuk kemolaran, yaitu dikali. Maksud dari tanda panah ini ialah menunjukkan mencari. Misalnya, kita ingin mencari mol, maka kita perlu membaginya massa dengan mR. Sedangkan ketika kita ingin mencari massa, kita tinggal mengalikan mol dikali mR. Untuk mencari jumlah partikel, tanda panah menunjukkan keluar, artinya mencari partikel itu yaitu mengalikan mol dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Sedangkan untuk mencari mol dari jumlah partikel, yaitu membaginya jumlah partikel dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23. Untuk mencari volume, tanda panah keluar menunjukkan bahwa mol dikalikan Vm. Dan tanda panah masuk untuk mencari mol, maka V dibagi dengan Vm. Vm ini adalah volume molar, di mana volume molar dalam keadaan yang berbeda memiliki nilai yang berbeda. Pada keadaan standar, Vm bernilai 22,4 dan pada keadaan kamar, dia bernilai 24. Untuk kemolaran ini, terjadi perbedaan ketika tanda panah keluar yaitu dibagi, sedangkan tanda panah ke dalam artinya dikali. Untuk mencari molar yang diketahui adalah mol, maka kita perlu membagi mol dengan volume. Sedangkan ketika kita ingin mencari mol yang diketahui kemolaran, maka kita tinggal mengalihkan molar dengan volume. Begitulah rumus dari stoikiometri. Berikut beberapa contoh soal dalam perhitungan stoikiometri. Berapa mol atom oksigen yang terdapat dalam 32 gram oksigen dengan air oksigen adalah 16. Kita akan menghitung mol. Tanda panah menunjukkan masuk ke dalam mol, yang artinya dibagi. Massa harus dibagi dengan mR. Mari kita hitung. Mol sama dengan massa dibagi mR. Massanya adalah 32 gram dan mR-nya adalah 16 sama dengan 2 mol. Soal berikutnya, berapa gram air atau H2O yang terdapat pada 2 mol air dengan ARH adalah 1 dan ARO adalah 16. Kita akan mencari massa. Tanda panah menunjukkan keluar, yang artinya mol harus dikalikan dengan mR. Mari kita hitung. Massa sama dengan mol dikali mR. Molnya adalah 2 mol dan mR dari air adalah 18. Maka massanya 36 gram. Soal berikutnya adalah hitunglah jumlah mol dari 3,01 kali 10 pangkat 22 atom besi. Kita akan menghitung mol dari jumlah partikel. Tanda panah menunjukkan masuk ke dalam mol, maka jumlah partikel harus dibagi dengan bilangan Avogadro. Mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro.
3,01 kali 10 pangkat 22 atom besi dibagi dengan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 menjadi 0,05 mol. Soal berikutnya, hitunglah jumlah partikel dari 0,2 mol molekul H2O. Kita akan menghitung jumlah partikel. Tanda panah menunjukkan keluar. Maka artinya mol harus dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. X itu adalah jumlah partikel. Jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. 0,22 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 menjadi 1,24 kali 10 pangkat 23 molekul. Ya, soal berikutnya adalah tentukan volume dari 1 gram gas hidrogen atau H2 pada keadaan standar dan keadaan kamar. Mari kita lihat rumus dari stoikiometri. Yang diketahui adalah massa, sedangkan yang dicari adalah volume. Maka, dari massa untuk mencapai volume, ikutin tanda panah. Massa, cari dulu mol, lalu mencari volume. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari mol. Ini. Mol sama dengan massa dibagi mr. Massanya adalah 1 gram dan mr dari H2 adalah 2. Jadi molnya adalah 0,5 mol. Sedangkan pada keadaan standar, kita akan mencari volume. Dari mol itu untuk mencari volume dikalikan dengan Vm. Pada keadaan standar, Vm bernilai 22,4. V sama dengan N dikali Vm. Molnya adalah 0,5 mol dikali Vm-nya 22,4. Maka hasilnya 11,2 liter. Sedangkan pada keadaan kamar, V sama dengan N dikali Vm. V-nya 0,5 mol dan Vm-nya adalah 24. Maka hasilnya 12 liter.